Kalau nggak dibuktiin, aku nggak percayai. Udah, ayo, boleh nggak? Kita boleh, nggak apa-apa. Jar ya. Hai, apa kabar? Kita cari makan aja kali ya. Cari makan apa ya? Jadi nggak? Kalau sate sih sebenarnya ada yang enak sih sebenarnya, cuman tempatnya lumayan jauh. Mana ya? Dulu perasaan kan di dekat rumah kosong ini ya sate ya. Belum ada sini. Putra. Karena warung satenya cari nggak ketemu, adanya Jimny. Jadi kita liput Jimny dulu aja ya. Kayaknya menarik nih Jimny. Jadi kalau sudah liputan, baru kita lanjut cari warung sate. Oh, ini nih orangnya nih. Hei, apa kabar? Kau lagi ngapain? Rumah ngaduk chat. Ini dia mainannya chat. Sampai wajahnya kayak chat. Biasa wae. Mas, Iya ya. itu aku ngelihat ada Jimny bagus. Ya siapa? Itu punya aku dong, garap kan dulu Arista tuh itu. Hah? Garap itu. Masa? Aku udah lama sekali. Masa? Itu yang garap aku. Masa? Coba lihat yuk. Ayo lihat yuk. Lama, tapi udah lama. Beneran itu yang ngerjain aku. Iya, itu udah lama. Kok sekarang jadi bagus chatnya? Iya, durah. Oh, mentang-mentang dia tukang chat. Mentang-mentang ini kerjaannya banyak nih. Mentang-mentang dia tukang chat. Udah, lihat aja. Nak. Langsung sana boleh? Langsung tak review boleh? Yuk, boleh. sana yuk. Jadi siang ini akhirnya saya tunda makan satenya karena warungnya pindah. Malah ketemu mobil ini. Lah kebetulan saya berhenti, pemiliknya ada. Jadi kita langsung korek aja ya. Apa yang di dalam mobil ini, bagaimana ini bisa terjadi. Selamat siang, Pak Gatot. Selamat siang, Mas ya. Gimana kabarnya? Baik, Mas. Saya tadi kan jalan tahu mobil ini. Ini kan aneh. Ada kalong, catnya mengkilat, pakai bannya MT. Ini Mas Gatot bikin ini tujuannya untuk apa sih? Arahnya mau kemana sih? Oh, tolong saya diceritain sedikit. Kalau diceritain panjang, Mas. Ini saya dapat 4 tahun yang lalu. Oke. Waktu itu kan teman-teman kan banyak sekali ya. Buat UCR, ya, kan ya main libur-libur itu. Akhirnya aku pengen juga tau itu. Nah, akhirnya dapat kata nolong ini. Dari? Ini kan dulu dari AA Magelang sana. Terus habis itu udah mobil langsung tak pakai gitu ya. Cuma tak ganti ban. Waktu itu saya pakai ban ekstrim ya. Tapi mesin masih standar. Berfungsi Ada tenaga pasti. udahlah kita masih pakai. Ya. Intinya kita pakai aja gitu. Lama-lama kok nggak nyaman juga ya. Kan tenaganya kan kurang kan, bawaan ini kan masih F10 ya. 1000 cc. Terus akhirnya ya udah saya putuskan itu kalau nggak salah itu tak pakai buat ke hutan-hutan itu ya sekitar 1 tahun. Terus udah tak bawa ke Arista. Mana? Arista. Oh, Arista. Nah, Arista 4WD itu saya suruh ganti mesin. Udah manut saya mesinnya pakai apa sementing tenaganya kuat. Jadi setelah dirasa tenaganya nggak ada, baru kepikiran. Gitu. Oh, Saya kira- merasa ini ya, kayak merasa nggak puas gitu ya. Ya, kurang bertenaga gitu ya. Oke. Mobilnya kan panjang. Ya sama yang pendek, mau nggak mau kan aku harus ganti mesin aja nih. Mantap. Jadi kita lihat bagian mesin ya. Mesin ini menggunakan Suzuki G15A. Lalu ada beberapa yang sudah kita modifikasi. Jadi kalau teman-teman perhatikan, G15A basicnya adalah
di mesin Suzuki EPV. Kalau teman-teman lihat di sini, mesin ini sekarang sudah berdiri, jadi dia sudah vertikal ya. Kalau aslinya di EPV itu kan dia masih tidur. Nah, ini saya mencoba untuk memasang mesin ini vertikal, karena kalau kita pasangnya masih miring itu akan sangat dilihat juga nggak enak, lalu masih banyak kita harus banyak memodifikasi lagi. Jadi kunci dari pemasangan mesin ini supaya dia bisa vertikal ada dua, yaitu perubahan di intake dan di kepala babi. Jadi di sini ini kepala babi atau bell housingnya ini sudah saya pelintir. Jadi ini saya pelintir, saya potong dulu, saya senter ulang, lalu saya las supaya dia mesin ini bisa vertikal. Lalu yang kedua adalah intake. Intake dari bawaan mesin aslinya G15A ini, karena dia mesinnya tidur, intake ini menghadapnya ke sebelah kiri mesin. Nah, jadi di throttle bodinya ini aslinya menghadapnya kan ke arah sana. Nah, karena sekarang mesin ini sudah berdiri, maka intake ini saya rubah, saya arahkan ke sebelah kanannya mesin supaya untuk pemasangan filter arah piping filternya ini menjadi lebih enak untuk dilihat, karena penempatan filternya bisa kembali ke aslinya. Jadi kalau intake yang sekarang ini dia udah dimodifikasi. Nah, kalau bisa dilihat di sini. Nah, ini intake-nya ini yang saya modifikasi ada di sini. Jadi arahnya ini dari yang begini saya balik menghadap ke sini, saya merubahnya di sini. Jadi selain kita merubah arah throttle-nya ini, kita juga menambahkan ruang di intake ini, sehingga udara yang di dalam intake ini jadi lebih banyak, yang akan berakibat pada torsi. Jadi torsinya yang sekarang ini G15 ini sekarang lebih enak dibanding yang kemarin, torsinya lebih dapat lagi. Engine mounting ini masih aslinya, jadi tidak ada perubahan sama sekali di chassis. Saya hanya menambahkan besi yang dari engine mounting ke arah mesin. Jadi kalau satu saat mesin ini mau dikembalikan lagi ke mesin aslinya itu masih bisa, tidak ada yang rusak chassisnya. Tapi untuk knalpot, saya memakai knalpot header dengan konfigurasi 421 supaya tenaga bawahnya dia dapat. Jadi untuk pompa power steeringnya saya memakai punya Avanza, karena bawaan dari EPV kemarin kita beli engine-nya nggak dapat. Ini saya putuskan pakai Avanza. Lalu kompresor AC saya juga pakai punya Avanza, cuman bracketnya kita custom sendiri karena posisi lubang bautnya nggak sama, jadi kita harus modifikasi. Untuk worm steer saya pasang punya Crown. Worm steer kita pasang punya Crown. Lalu transmisi dari mobil ini saya pakai punya Futura yang 6 speed, jadi 5 maju 1 mundur. Untuk transfer case-nya saya tetap memakai punya Jimny, jadi saya sambung aja, saya biasa untuk kasih kopel penerus gitu. Tapi yang uniknya lagi adalah untuk posisi transfer case-nya itu masih asli bawaan dari kalong ini, jadi transmisi mountingnya itu nggak ada yang berubah. Jadi nanti kalau dilihat dari dalam itu tongkatnya untuk transfer case-nya juga nggak ada yang berubah. Jadi kalau dilihat secara keseluruhan ini masih enak, masih rapi, kopel depan belakang juga nggak ada yang berubah. Untuk gardan ini pakai punya Jimny, jadi depan belakang kita pakai punya Jimny. Depan biasa standar ada disc brake, yang belakang kita pakai masih drum. Untuk per kita custom sendiri. Untuk shockbreaker pakai Kayaba Ultra. Untuk dashboard kita lihat dashboard ya. Untuk dashboardnya ini pakai Jimny Super, jadi masih konsepnya masih jadul banget nih. Cuman ada speedometer aja di sini, meter bensin sama temperatur. Dan ini ditambahkan oil temperatur, jadi untuk melihat suhu dari
oli mesinnya itu sampai di berapa derajat panasnya dia kelihatan dari sini. Untuk evaporator AC, karena aslinya Kalong ini kan nggak ada AC-nya, maka dia mencoba untuk memasang evaporator double blower punya Innova, dipasang di sini nih. Jadi di custom sendiri, cuman untuk angin keluarnya ini dia masih menggunakan dashboard aslinya Jimny, jadi bisa kelihatan rapi. Untuk posisi transmisi dia masih sesuai dengan aslinya. Nah, ini yang tadi saya bilang, posisi dari tuas transfer case ini masih aslinya, tidak ada yang berubah karena posisi transfer case-nya masih di tempat semula, jadi tidak ada yang berubah. Jadi kalau kita lihat tuh enak sekali, tidak kelihatan kalau mobil ini sudah di engine swap. Untuk jok pakai punya Avanza, di depan ini pakai Avanza, yang di belakang juga Avanza. Cuman ini nih, saking sibuknya ownernya ini dia lupa sampai belum sempat masang plafonnya ini. Jadi plafonnya masih besi semua, door trimnya juga masih begini nih. Ini yang nggak bener nih, saking sibuknya dia sampai lupa ini masang. Mas, tadi kita kan udah nge-review ya. Kalau nggak dibuktiin aku nggak percayain. Udah, ayo, Boleh nggak? kita boleh, nggak apa-apa ya. Ajar ya. Ayo. Jadi kita akan mencoba Jimny ini. Nanti teman-teman bisa melihat sampai di mana kemampuan dari Jimny Kalong yang sudah dimodifikasi dengan penggantian mesin G15A. Kalau didengar nih suaranya tuh, ini drivernya jago juga ini. Jadi kita sudah melihat kemampuan dari mobil ini, Kalong pakai mesin G15A. Teman-teman sudah bisa menyaksikan sendiri bagaimana Kalong yang tadinya dikenal tidak bertenaga, tapi kenyataannya setelah kita upgrade bisa seperti ini. Jadi untuk teman-teman yang punya Kalong, kalau mau bikin Kalongnya enak dilihat, tenaganya juga oke, tidak perlu biaya yang mahal-mahal, cukup memakai mesin G15B atau yang sejenisnya, asal penataannya benar, maka hasilnya pun pasti juga maksimal. Oh ya, saya lupa, untuk cat dari mobil ini kebetulan ownernya dari mobil ini adalah pemilik dari bengkel cat Narendra yang berlokasi di Desa Purwosari, Wonogiri. Mungkin kalau di sekitaran area tersebut, kalau kepingin dengan hasil pengecatannya, bisa langsung menghubungi. Oke.